orang mikir tapi kok perusahaan ngomongin itu. Lah, perusahaan kan harus cuan forever. Betul. Ya Yes, kan? betul. Kewajiban perusahaan itu make money loh. Kalau dia rugi malah ya ngapain sih sebuah perusahaan melakukan kegiatan usaha. Tapi gimana kalian melakukan kegiatan usaha itu yang jadi lebih penting gitu. Karena kalau enggak gitu tadi ya gimana bisa sustain kalau misalnya alamnya sendiri itu rusak. Hai Konco Kilat, selamat datang di program Political Thoughts by Kilat Media. Kembali lagi, kalau tadi Gigi bersama dengan Firzi. Betul sekali. Sekarang Gigi bersama saya, Riza Rasyad, yang akan memandu. Tapi biasa, kalau sama gue pasti Giginya kedekatan ngomong. Sebenarnya bukan gitu sih, tapi Ya, saya iya. nyapu aja lah kalau ada Riza gitu loh intinya. Karena dia sering tit gitu, jadi Enggak. better nyapu aja saya. Kalau kali ini kayaknya gue nggak akan bahas-bahas yang terlalu jurang sih, Gi. Wah. Karena saya juga takut. Apakah saya yang jawab? Jangan dulu sih, sebenarnya. Daripada nanti kita pulang dibuntuti. Waduh. Nanti kita cut yang itu. Ya. Kita cut yang itu. Oke, Itu tapi itu Konco cut Kilat, ini dari kemarin kita sudah banyak sekali politikus-politikus yang datang ke sini, Yap. mulai dari bacalek, anggota DPR, Betul. terus habis itu juga ada komisioner KPU. Betul. Terus kemarin, ini fun fact juga, ingat nggak kita pernah podcast sama salah satu anaknya Pak Akbar Tanjung, Kak Fitri. Kak Fitri Tanjung. Kak Fitri. Ingat tuh. Kita di atas, Iya. yang gak ditawarin masuk Golkar. Wah. Sampai sekarang KTP-nya belum dikasih. Dimintain. Aduh. Semangat. Dan sekarang kita udah kedatangan adik dari Kak Fitri, yaitu Kak Triana Krisna Weh. Tanjung. Hai Kak. Halo, Mas Welcome. Gigi, Yes. Mas Reza. Halo, gimana Halo, Kak halo. kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah baik. Makasih ya udah ngundang. Wah. Dingin banget studionya tapi di luar panas tapi di sini dingin banget nih. Kita yang mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Yana udah datang ke podcast Political Talks. Oke, thank you for Tadi having sebelum me. dari sini Kak Yana kemana Kak? Sebelum dari sini dari kantor aja. Oh dari kantor. Iya. Oke. Tapi gimana Kak? Jakarta macet ya? Hari ini sih oke ya, masih oke tapi agak ini ya udaranya agak-agak Oh, suram iya. ya tadi ya. Ini kualitasnya tadi agak kurang bagus gitu. Kalau aku di rumah sih selalu jelek Kak, Oh, selalu selalu Bekasi. jelek. Oh, aduh. Iya kan, tronton Waduh, gitu kan. Betul. lewat-lewat gitu Iya, ya. semuanya. Jadi Apa? syarat tuh Bapak pemimpin Bekasi. Pak datang ke sini Pak. Ini banyak warga Bekasi di sini. Tidak Pak. usah. Tapi ini kita harus berkenalan nih sama Kak Yana. Tak kenal sama kata saya. Betul. Sama kata saya. Nah, aku mau nanya, Kak Yana ini background pendidikannya ini SMA-nya di mana nih Kak kalau boleh tahu? Aku SMA di SMA cewek semua. Tarakanita. Satunya, tahu nggak? Apa tuh Kak? Ini Sanur, Santa Ursula. Iya, Santa Gokil. Kok langsung Tarakanita? Gua nggak tahu. Iya. Om, mantep Sanur. Kok langsung Tarakanita ada gebetan? Wah, iya Ada kan. gebetan. Ah, Wah, ada gebetan nih, ada tolong gebetan. di-cut nanti ya. Oh nyarinya ke Tarakanita ya? Aduh. Kalau udah buntu baru ke Al-Azhar Bekasi ya? Waduh, jauh dari Bekasi ke Tarakanita. Betul. Explore Kak, masih Explore muda. ya, oke, Iya. oke. Berarti emang Kak Yana sekolah SMA-nya swasta berarti? SMA swasta, perempuan semua. Perempuan Santa semua? Ursula, Iya. Berarti Kak Yana nggak relate nih kalau misalkan lagi istirahat diapelin ke balkon tuh di depan kelas. Nggak relate. Nggak ada laki ya Kalau Kak? dulu istirahat ini nanya ada PR nggak sih gitu, Oh. atau ntar ada ulangan nggak sih gitu. Fun fact, soalnya ambis banget anak Oh, iya. Wow, terkenalnya gitu ya. Tapi ternyata. serius kan Kak, Wah. maksudnya kompetitifnya itu tinggi banget kan jiwa-jiwa. Mungkin kayak gini ya, di Sanur karena cewek semua terus apa ya gitu, mungkin kayak nggak ada ngeceng-ngeceng cowok gitu, akhirnya jadi kayak yaudah deh gitu. Belajar aja cie, nggak sih? Oh, Kalau gue sih nggak termasuk yang rajin belajar banget gitu ya. Tapi masuk Sanur. itu dia. itu Tapi tidak valid Om kalau ngomong kayak gitu. Gue tahu namanya nama eksis tuh, biasanya di Twitter tuh eksis tuh. Apa tuh? Perempuan-perempuannya terus dengan gitu. isinya kan perempuan semua, Perempuan terus semua. juga pasti kan Enggak, sekarang perempuan sekolahnya di mana? Hah? Lu tahu tuh tadi, sekolahnya di mana? Cemaka Putih. Salah besar. Lapangan mana? Banteng kan Kak? Lapangan Benteng. Oh, iya. Tahu yang lapangan batu belok kanan ya? Iya. Oh iya iya, Benteng. dekat SMP 4 berarti Kak. Sebelahnya kantor pos. Makanya Iya, disebutnya iya, tuh iya. Sanur Pos gitu. Oh, tahu. Iya, Lagi begitu Kak.
Berarti abis dari SMA Sanur, Kak Yana lanjut ke kuliah di? Kuliah aku di Oregon. Oh, bareng Kak Fitri. Nah, tapi beda kota. Beda kota. Kak Fitri tuh namanya kotanya Corvallis. Aku tuh Eugene. Jadi beda universitas lah. Tapi masih di satu negara bagian lah gitu. Oh, Eugene. Yeah. Band tuh. New Jeans. New Jeans. Om. Mirip ya, tapi bukan. Gitu. Oh, gitu berarti Sudah mulai nih nyapu-nyapu nih. Sudah mulai nih. Lanjut dong. Berarti Bang Kayana kuliahnya ngambil di luar negeri, iya, di Oregon State University. Di University of Oregon. Oh, University of yeah. Oregon. Oh, iya. Oke, berarti S1 di sana, S2-nya? S2 kan kalau Oregon tuh di pantai barat. Nah, aku terus pindah ke pantai timur, ke New York, di Columbia. Oh. Columbia, Kak? Iya. Wow, ini pendidikannya sangat tinggi ya. Di New York, Gi? Lu ke New York mau ngapain? Siapa? Cinta Laura. Wah, dia enggak. Oh, enggak. Karena biasanya kayak, itu sekolah Cinta Laura. Oh, iya, enggak. benar emang iya. Oh, iya. Kalau New York ingetnya JKT48 sih, pas waktu ke sana. Artis Kak ada. Nggak jadi ya? Itu artis kesukaan gue sih. Siapa sih? Siapa sih? Itu member JKT48 Kak. Oh, oke. Apa sih? Tapi ini unik Susah kan? Kalau misalkan kita ngebahas tadi pendidikan Kak Yana yang udah jauh sampai ke New York, sampai ke luar negeri, pasti kan ada satu pesan atau harapan yang ingin Kak Yana bawa nih ke Indonesia, bahwa gue udah keluar di luar negeri, gue harus mengembangkan Indonesia gitu kan. Pasti ada dong, harus dong. Nah, Kak Yana ini tuh apa sih yang Kak Yana perjuangkan di dalam dunia politik ini, Kak? Jadi mungkin tarik dulu ke belakang ya. Ya. Dulu tuh waktu selesai kuliah, aku tuh sebelum kuliah sempat magang di kantor BKPM. BKPM Indonesia tuh punya cabang di New York. Jadi aku tuh sempat magang di kantor BKPM Indonesia. Salah satunya tuh ngepromosiin investasi ke Indonesia. Kenapa ya? Supaya perusahaan-perusahaan, karena waktu itu di New York, jadi perusahaan-perusahaan Amerika tuh mau investasi ke Indonesia. Kenapa ya? Soalnya kita kesempatannya ada banyak di sini dan lain-lain. Nah, pas aku lulus tuh aku tertariknya tuh gimana sih bisa masuk ke, pengen belajar di swasta dulu, tapi yang ditanganin itu isu-isu sosial. Jadi masuk ke swasta tapi nanganin isu-isu sosial. Jadi waktu itu akhirnya aku masuk ke yayasan, sebuah foundation tapi corporate. Jadi dia melekat dengan suatu lembaga swasta tapi dia yayasan. Ngurusinnya tuh isu pendidikan, isu lingkungan dan lain-lain. Jadi dari situ aku tertarik kayak, oh iya ya, sebenarnya tuh isu-isu sosial itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah. Sebenarnya private sector, swasta tuh punya peranan penting banget untuk ambil bagian dari penyelesaian isu-isu ini. Gitu. Jadi aku awalnya ngerasa, karena orang tuh kadang ngerasa, oh kalau kalian di perusahaan atau kayak itu korporasi, oh itu berarti cuma mikirnya cuan doang ya, nggak mikirin tanggung jawab lain. Dimulai dari itu. Terus lama-lama kayak, ternyata enggak, sekarang tuh udah eranya nggak bisa kayak begitu gitu. Isu-isu sosial itu juga harus bisa ditangani sama lembaga-lembaga korporasi besar gitu. Jadi akhirnya aku tertariknya masuknya ke bidang kayak gitu. Oh gitu. Nah nih tadi gue tuh udah sempat ngobrol-ngobrol sama Kak Yana ya kan? Di ruang belakang tuh ngobrol-ngobrol. Ternyata Kak Yana ini sangat peduli akan sumber daya alam ya Kak ya. Iya. Nah apa nih, lu ada pertanyaan-pertanyaan nggak nih tentang sumber daya alam yang Indonesia ini sangat kaya loh, Ge, dengan sumber daya alamnya. Iya. Apalagi kan gue anaknya kan eco living banget ya. Nah, gimana tuh contohnya? Contohnya kantor tuh bawa koksikel. Enggak kayak gitu. Aku ke kantor naik kambing enggak? Wow, mungkin itu tidak ada karbonnya kayaknya, tidak ada jejak karbon. Makanya. Melebihi ini ya, kendaraan listrik. Betul. Apalagi kan kambing aku bisa dikunci stang juga kan. Jadi kambingnya vario lagi. Kambingnya namanya Vario. Kambingnya namanya vario lagi. Oke. Tapi aku mau tanya Kak, kenapa Kakak maksudnya apa ya? Fokusnya ke bidang lingkungan at first, dan juga kayak apa yang Kakak perjuangin sih dalam bidang tersebut? Jadi kita tuh Indonesia udah diberkahin banget ya sama lingkungan yang luar biasa kayak ijo royo-royo gitu kan. Dan kita juga banyak bergantung pemasukan di negeri kita tuh dari lingkungan, dan itu nggak salah. Bagi aku sama sekali nggak salah gitu, tapi bagaimana kita mengelolanya itu harus dengan benar. Dan bagaimana kembali lagi, karena aku backgroundnya dari perusahaan-perusahaan tuh, gimana sih perusahaan-perusahaan yang misalnya bergerak di bidang lingkungan bisa tetap cuan, harus cuan, namanya juga perusahaan. Ya, betul. Dan ujung-ujungnya cuan itu juga untuk ngebantu kontribusi ke negara ya. Tapi dengan cara yang seperti apa? Dan kalau kita itu rely-nya sama alam di negara kita,
ya kita harus jaga itu baik-baik. Karena kan sekarang tuh udah ada kata sustainability. Betul. Artinya aja tuh keberlanjutan. Kalau alamnya udah rusak, apa yang mau dilanjutin? Nah, jadi aku tuh mikirnya tuh kenapa itu jadi penting banget. Dan Indonesia itu alamnya bagus banget, indah banget. Gimana caranya kita bisa sama-sama mengembangkan tapi nggak ngerusak gitu. Dan itu yang aku pelajari itu bukan this or that, bukan kayak kan pemilihan game this or that. Nah. Ini kayaknya menonton setiap political talk loh. Penonton loh. Enggak, kan tadi udah di briefing gitu Oh, aja. jangan disebut. Oh iya. Jadi sebenarnya bisa jalan bersamaan dan harus jalan bersamaan gitu. Itu sih kenapa awalnya masuk ke situ. Terus begitu udah lihat di perusahaan ternyata persinggungan antara apa yang perusahaan lakukan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah tuh ada banget gitu. Dan aku dulu backgroundnya kan waktu S2 ngambilnya juga kebijakan. Jadi kayak oh iya ya ini ternyata ilmunya nyambung-nyambung juga nih gitu. Oke, itu cukup menarik ya. Karena yang aku tahu juga Kak Yani ini adalah corporate sustainability ya Kak. Iya. Berarti yang tadi Kak Yana bilang itu sangat mempedulikan cuan boleh tapi jangan sampai kita merusak alam yang ada di Indonesia gitu. Cuan tuh nggak boleh dimusuhin loh. Negara Indonesia aja butuh cuan kan. Betul. Jadi kan pertanyaannya gimana cari cuannya gitu. Iya betul. Iya dong. Kan nggak boleh dengan asal kan. Betul. Pikirin baik-baik. Betul. Sama alam. Nah, betul. Apalagi sama alam. Apalagi yang ekor. Badukun lagi. Kambingnya. Iya. Kambing varionya gimana nih? Betul. Nah. Makanya ini juga cuan boleh tapi kan harus yang baik ya. Jangan yang ngambil bansos. Maksudnya bantuan sosial untuk para kayak untuk di media sosial kan banyak sosial media maksudnya bantuan sosial media ada boosting. Bantuan untuk sosial media sebutannya bansos ya? Ada. Keren, jadi kita emang ada namanya boosting gitu Kak. Oh, siap. Boosting. Siap. Jadi bantuan boost itu maksudnya itu. Ya pu. Oke deh, belajar hal baru nih hari ini. Tapi aku juga sangat menarik. Baru pertama kali jujur ada politik. Ya mungkin aku nggak tahu yang lain, tapi aku tahunya baru pertama kali aku ngeliat ada sosok politikus, sosok bisa bilang kan yang kan masih anak muda banget ya gitu. Muda loh. Maaf, umurnya berapa Kak? Aku umurnya 34. Sama Cah. Beda dikit sama Aca. Aca 35. Oke deh. Lebih tua dong. 34 udah beranak 2. Jadi udah ibu punya 2 anak nih. Aca belum Kak. Aca udah ada jodohnya belum? Waduh. Udah tapi jauh. nanti dipikir. Aduh, takut. Ya, jadi ini baru pertama kali belum bertemu dengan salah satu politikus yang peduli akan lingkungan, apalagi sumber daya alam yang tadi juga kita bahas. Indonesia sangat kaya dengan mineral, batu bara, apalagi itu kan emas. Kalau kita bahas kan bahaya, tapi lanjutnya adalah apa sih Kak pentingnya perusahaan itu untuk peduli nih terhadap lingkungan? Iya. Ini kita bisa bilang kan perusahaan yang nggak cuma perusahaan yang bergerak di bidang mineral, batu bara, tapi perusahaan-perusahaan lainnya nih harus peduli terhadap lingkungan tuh kenapa Kak? Ya karena kan gimana ya, kan konsepnya tuh kalau lingkungannya aja nggak sehat, gimana kita mau beraktivitas di dalamnya gitu. Apapun itu industrinya, apalagi terutama industri yang memang kepentingannya atau sumbernya itu dari sumber daya alam. Bukan hanya dari ininya ya, bukan hanya dari bagaimana dia beroperasi untuk mendapatkan bahan baku misalnya. Tapi juga misalnya gini, contoh paling simpel. Dulu tuh kita diajarin musim hujan tuh yang akhirnya ber gitu ya. Iya, betul. Atau kalian apa jangan beda-beda? Sama. Masih. Ber. Sekarang ngerasain nggak hujan aja udah makin susah ditebak? Iya, betul. Ya. Atau kemarin pas sempat nih di berita heboh juga pas libur Lebaran itu sempat heat wave di Jakarta. Oh iya. Terutama Ciputat. Tangsel tuh tercatat paling panas. Iya. Jadi itu nunjukin emang iklimnya tuh udah berubah. Jadi apapun kita bergerak di bidang apapun, even di bidang media sekalipun itu pasti ada pengaruhnya dengan misalnya perubahan alamnya tuh yang semakin nggak menentu gitu. Misalnya tadinya kirain kalau bulan hujan tuh cuma ber sekarang ya kapanpun kita harus siap tiba-tiba hujan, tiba-tiba kering gitu. Nah jadi itu jadi hal yang penting banget buat perusahaan mulai mikirin karena selain daripada efek dari krisis iklim itu bisa mempengaruhi kegiatan mereka. Tapi yang kedua juga kalau alamnya itu semakin buruk ya gimana? Berdampak parah. Iya berdampak dan
ya gimana kita bisa beroperasi gitu dengan keadaan alamnya tuh yang nggak baik gitu. Mungkin ini terkesan terlalu kayak idealis ya. Kadang tuh orang mikir, tapi kok perusahaan ngomongin itu? Lah, perusahaan kan harus cuan forever. Betul. Ya kan? Kewajiban perusahaan itu make money loh. Kalau dia rugi malah ya ngapain sih sebuah perusahaan melakukan kegiatan usaha. Tapi gimana kalian melakukan kegiatan usaha itu yang jadi lebih penting gitu. Karena kalau enggak gitu tadi, ya gimana bisa sustain kalau misalnya alamnya sendiri itu rusak. Apalagi negara Indonesia yang alamnya kaya banget. Betul. Dan juga bahkan rely pemasukannya itu dari sumber daya alam gitu. Tapi lu tau gak Om? Apa tuh Ge? Kan kita punya SDGs goals nih di tahun 2030. Gila loh. Dia emang kuliahnya teknik kimia Kak? Wah, nyambung? Bukan enggak. Aku teknik perasapan. Iya. Oke. Perasapan hati wanita? Enggak, bukan itu Om. Jangan Om, begitu Om. Jangan. Bukan. Itu bukan 17 tuh goalsnya kalau itu. Aduh, Bu. Nah, ya. Tapi emang jadinya kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang juga climate-nya misril, Bro. Bener-bener lo bisa ngerasain banget kan kalau kayak gitunya. Bener juga tadi kalau kata Kayana yang kita prediksi musim hujan tuh di Jaya, betul. Prediksi. Ternyata sekarang kemarin aja hujan nggak di rumah lu? Iya. Hujan sih. Bohong. Nangis gue soalnya. Hujannya sampai nangis ya. Ngomongnya kayak gitu. Ya tapi intinya kayak gitu. Iya tapi sering-sering. Kita sebagai anak muda juga jangan cuma melulu buat kayak ngomong nih gimana nih pemerintah nih kok kita bantu kita apa gini, tapi sebenarnya kan tindakan itu juga dilakukan oleh at least kita lah orang-orang itu juga kan. Sebenarnya lingkungan kalau menurut gue juga kayak nggak melulu tentang yang ada batu bara, mineral, emas, lingkungan kayak kali deh. Kali rumah lu pasti ada sampah kan? Gue nggak ada kali Om, udah ketemu gue. Di Bekasi adanya apa ya? Oh adanya sungai gede banget Kak. Sungainya bersih nggak? Wih jelas kotor. BKT ada? Iya tapi nggak. Gak sabar. Iya. Nah itu maksudnya. Iya tuh kayak sungai. Gitu sungai kan, kotor itu banyak tuh Kak. Iya dan itu kan biar gimana pun kan airnya kan nanti menjadi sumber kehidupan kita. Lah kalau itu rusak gimana gitu. Sebenarnya dari dulu hal ini penting sih. Penting. Tapi mungkin sekarang karena krisis iklimnya semakin memburuk, situasinya semakin darurat, dan kebanyakan yang mikirin ini lebih anak muda ya. Kayaknya ini isu yang kayak misalnya anak muda juga peduli banget. Karena apa ya? Karena kan buat masa depan mereka juga. Gitu. Ini sangat menarik banget Kak untuk aku sama Riza juga kalau kita bahas ya Om. Betul. Kita kalau lagi nongkrong tuh Kak ngomongnya tentang gini mulu Kak. Betul. Ini perkembangan batu bara ini gimana ya? Ini perkembangan mineral. Pasti nongkrongnya cuma berdua deh. Berdua doang kali ya. Zoom lagi Kak. Mending Zoom call doang. Iya kayak gitu. Tapi lanjut nih Om. Ini dari kondisi kan kita ngomong sama Kayana lingkungan dulu. Kita langsung ke arah dari podcast kita. Politik. Kita ngomong nih. Kalau kita tarik belakang nih, Kak Fitri adalah anak dari Pak Akbar Tanjung. Betul. Berarti Kayana kan juga anak dari Bapak. Iya, betul. Nah, Kak, punya nggak sih privilege yang sampai sekarang Kayana itu merasa, wah ini karena bapak gue nih. Atau mungkin dari orang sekitar Kayana yang, nih mungkin gara-gara anaknya Pak Akbar Tanjung nih, atau stigma-stigma orang sekitar atau yang pernah Kayana hadapi itu ada nggak Kak? Kalau stigma sih yang nggak usah diomongin lah ya, itu ya bagian daripada inilah. Nggak usah juga anaknya siapa gitu, semua juga mungkin punya ada stigma tersendiri gitu terkadang. Tapi kalau positifnya, privilege itu kan nggak selalu negatif ya. Kan kita harus lihat positifnya dong. Gimana kita make use of it dong harusnya. Karena Pak Akbar udah tokoh politik senior lama, itu yang aku ngerasain tuh kalau ngobrol sama siapapun, ketemu orang besar, ketemu ini bilang, Pak saya anaknya Pak Akbar, itu pasti orang responnya baik. Pasti orang kayak, minimum tuh kayak langsung kepengen, gimana Pak kabar, salam buat Bapak gitu. Jadi, dan mungkin kan Pak Akbar juga lintas partai, walaupun selalu di Partai Golkar ya, tapi kan juga aktif di HMI, lulusan HMI kan juga pada masuknya ke banyak lini, banyak ini. Jadi kita tuh rasanya tuh enaknya punya banyak networknya tuh bisa luas gitu, yang kita bisa kalau kita mau belajar, kita mau minta pendapat, kita mau sowan tuh enak gitu. Berarti privilege-nya ada lebih banyak ke positifnya ya Kak ya? Harus dilihat gitunya, Di garis bawain tuh, harus dilihat dari sisi positifnya. Kalau negatifnya berarti telan-telan aja ya Kak ya? Iya maksudnya cuek kan, ya Kak ya? Udahlah gitu, itu biasa aja. Kalau yang kayak, ini pasti nggak bisa ini, pasti karena ini gitu, itu sih santai aja lah. Tapi Kayana tuh
mau nyalek kakak di tahun depan apa gimana? Insya Allah. Di dapil berapa kak? Di dapil Riau 2. Riau 2? Iya. Pulang kampung tuh gua. Ini ternyata Riau. Tapi kota Pekanbaru nggak masuk. Nggak masuk kak? Berarti daerah pemilihannya mana tuh kak kalau dapil 2 Riau? Kalau Riau 2 tuh 5 kabupaten. Kuantan, Singingi, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Pelalawan. Oh. Nggak ada yang saya tahu. Betul. Oh, siap. Saya cuma tahu kalau Riau Pekanbaru. Nah, iya, ada 12 kabupaten di situ. Tapi kalau Riau 2 masuknya 5 kabupaten. 5 kabupaten itu adalah daerah pemilihan Kayana di Riau gitu. Betul. Nah, untuk persiapannya ini udah sampai mana nih kak? Ini kan udah mau tahun politik di 2024, apalagi tinggal, kalau nggak salah itu tinggal 250-an hari lagi lah kak menuju pencoblosan. Nah, Enggak apa-apa, lanjut Mas. Silakan. Loh, aku juga jadi silakan. tapi persiapannya seperti apa nih kak? Apakah Kayana udah buat basis kan? Nih, basis di Riau kan gitu? Iya. 27 Mei. Maksudnya, itu lagi viral di TikTok tuh kak. Lagi viral di TikTok. Ada basis nggak kayak Kayana for Dapil 2 atau gimana? Atau persiapannya We stand for Kayana. Lingkungan for Kayana. Masuk. Kalau kegiatan sih ya sekarang udah mulai rajin datang ke dapil gitu, jalan ke sana, perkenalan juga sama masyarakat. Terus kan aku kan karena mencalonkannya dari Partai Golkar ya, jadi juga silaturahmi lah sama pengurus-pengurus di Partai Golkar, dan juga gimana cara kolaborasi juga nih yang sama-sama mau nyalek. Kita kan semua dari partai yang sama, jadi gimana nih kita bisa berkolaborasi untuk sama-sama kita maju dari Riau gitu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan juga tentu di RI gitu. Jadi sekarang kalau datang ke dapil sih mostly itu ya, perkenalan masyarakat sama ketemu dengan jejaring dari Golkar. Pernah nggak di saat Kayana lagi datang nih ke dapil Kayana gitu, terus ada masyarakat datang, kak saya minta ini dong, padahal kan masih dalam proses sosialisasi ya, itu ada nggak kak yang gitu-gitu kak? Banyak sih, dan sebenarnya tuh setiap kali ketemu masyarakat tuh pasti ada permintaan gitu. Sebenarnya itu wajar aja ya, namanya kita juga lagi ketemu menyerap aspirasi. Yang penting sih kalau aku nggak mau ngobrol-ngobrol janji ya, satu, aku aja belum jadi, ya kan, apa yang bisa aku obrol. Tapi kedua yang aku bilang, yang aku bisa berjanji, ya aku mau dengerin, Dan kalau mereka bilang sih kayak, Bu, belum pernah nih ketemu calon anggota DPR RI, ini baru pertama kali nih, ya alhamdulillah, berarti kan itu aja insya Allah udah menunjukkan nih kayak, oh aku udah mau datang nih dengerin, tahu permasalahannya apa. Tapi kalau dari isu lain kan sebenarnya kan kita semua punya pembagian tugas ya, kayak DPRD di provinsi apa, bahkan kayak kalau misalnya kayak kepala daerah, fungsi eksekutif apa dan lain-lain. Itu semua tetap kita serap aja, dan rata-rata permasalahannya sama sih, rata-rata permintaannya itu sama, infrastruktur, akses kayak ke listrik, pendidikan gitu. Itu juga membuka mata aku sih untuk tahu kayak isu-isu apa aja sih yang terjadi di daerah dapil aku tersebut. Gitu. Tapi kalau misalnya ini sebenarnya kalau kita ngebahas Riau ini kan banyak ya yang bisa kita bahas. Tapi kan ada beberapa hal yang mungkin ya kita tahu lah itu hal yang sensitif. Apa itu misalnya? Apa sih Om? Aku nggak tahu. Aku juga malah minta ditanya ya. Iya. Aku lupa. Tapi Riau itu kan terkenal dengan banyak sekali hutan-hutan yang ada di sana ya kak ya. Nah kita juga tahu sering kali kalau kita udah kemarau gitu kak, sering terjadi kebakaran hutan yang disebabkan karena tingginya itu Celsius yang ada di Riau, suhu ya? Tingginya Celsius. Celsius Fahrenheit. Celsius Fahrenheit apa? Ini gue bilang susah nyapu Om. Itu masalah utamanya. Suhu Om. Suhunya kan tinggi. Kemarau. Dan sekarang kan juga tadi Kayana juga bilang bahwa cuacanya lagi nggak jelas nih, hari ini panas, besok hujan. Nah kemarin-kemarin kan sempet kalau kemarau kebakaran. Nah ini untuk Kayana sendiri melihat ini, apakah nanti akan ada gerakan sendiri atau melakukan apa nih Kak? Ya sebenarnya sih kalau yang aku lihat, kalau kayak isu lingkungan di Riau, kembali lagi ya, sebenarnya itu kita bersyukur ya di sana tuh diberkahi dengan alam yang sebegitu kaya. Ya, banyak juga perusahaan-perusahaan. Makanya kenapa di daerah seperti Riau dan banyak daerah lain juga yang istilahnya tuh pemasukannya sumbernya tuh dari kekayaan alamnya, itu harus sinergi nih antara masyarakat, pemerintah, perusahaan yang banyak beraktivitas di situ untuk gimana cara kolaborasi, karena kepentingannya kan semua sama. Kepentingannya semua sama-sama butuh alamnya gimana. Nah, kalau misalnya kayak lagi musim kemarau, itu kan kita udah bisa tahu ya, kurang lebih ini bakal panas banget, resikonya apa.
itu udah harus banyak mitigasi-mitigasi yang dilakukan. Contoh simpel misalnya kayak masyarakat itu sering membakar sampah, dan itu sebenarnya nggak ilegal loh, membakar sampah kan memang nggak apa-apa. Bahkan betul, kayaknya di peraturannya nggak apa-apa membakar kayak sampah, dibakar lahan sampai up to 2 hektar itu nggak apa-apa. Permasalahannya kalau suhunya udah makin panas, itu kan orang membakar di satu tempat, api kan nggak bisa kayak gini, tolongnya di situ aja bakar. Iya, betul. Api tolongnya jalan-jalan kemana-mana, nggak bisa, itu bisa nyamber. Dan juga tentu ada isu-isu lain seperti misalnya pembersihan lahan itu dengan bakar itu murah. Kita harus akui loh, itu cara paling murah dan efektif. Mungkin nggak semua masyarakat itu mampu membeli kayak alat berat misalnya, atau mampu memiliki kayak good agriculture practice gitu. Nah, itu peran-peran di mana pemerintah, perusahaan terutama itu gimana bisa kolaborasi, karena sama-sama kalau misalnya hutannya ada masalah, itu selain masyarakatnya dalam bahaya, perusahaan yang misalnya punya kepentingan hutan itu kebakar juga bahaya. Jadi gimana sih cara mencari kolaborasi yang tepat antara pelaku-pelaku terutama di daerah kayak di Riau gitu, itu sih yang menurut aku penting, dan itu kenapa aku merasa dari perusahaan itu perlu ngeliatin hal-hal kayak gini, karena ujung-ujungnya itu gimana kita kolaborasi sama orang setempat, sama pemerintah, supaya keinginan kita tuh semua tuh terjaga. Tuh. 1-7 lah ya Kak. Iya. Gitu. Jadi kalau masyarakat kan kebanyakan gini aja ya, ketemu orang kayak Kayana gitu. Wih, anggota DPR nih. Gitu kan. Belum calon. Amin. Datang gitu, menyampaikan aspirasi kayak gitu kan ya. Terus mereka tuh besok, saya pengen ini dong, saya pengen ini. Tapi di saat udah mau terrealisasikan, mereka juga yang kadang-kadang menghancurkan itu. Banyak loh kayak gitu Kak, kayak misalkan saya pengen dong kalinya dibersihin, banyak yang buang sampah lagi. Saya pengen dong lampunya diginiin, ada yang rusak, ada yang ini, itu kan sering banget ya Kak. Jadi itu mungkin masyarakatnya juga harus revolusi, harus berubah juga ya. Jadi bahasa gue politik banget sih, revolusi gitu kan ya. Bahasanya. Tapi itu masyarakat juga harus coba membantu para anggota-anggota wakil rakyat lah. Sebenarnya bukan dari itunya sih menurut gue, lebih karena kesadaran masing-masing aja. Karena kalau misalkan udah sadar dari poin terkecil aja nih, itu juga pasti akan ngasih impact yang besar juga buat semuanya. Soalnya kan kita sama-sama butuh nih, kita butuhin kayak tempat tinggal nyaman, kita butuhin masalah alam juga masih bisa bertahan. Udara yang bersih. Ya kan? Udara paling parah sih. Nah, apalagi di kota besar ya, kalau kayak di Jakarta. Iya. Di Bekasi kan bisa masak telur. Iya, aku lihat tuh video viral kan. Bekasi tuh, bener-bener keren banget. Saking panasnya terus kayak enggak, itu saking kita memiliki alternatif yang lain. Karena kan kalau menggunakan gas itu kan nanti berimpact lagi kan kepada karbon dioksida dan semuanya. Terlalu ekstrim ya. Betul. Jadi kita butuh masak bisa pakai matahari ya. Ya teori-teori Mad Max kita pakai lah. Ini shout out buat wali kota Bekasi, nanti tolong kesini Pak. Aduh. Ini banyak warga Bekasi di sini yang ingin menyampaikan aspirasinya. Banjir yang nggak susah-susah. Waduh. Saya nggak ikutan. Saya Jakarta Barat, maaf. Tapi selanjutnya nih kita udah ngebahas perjalanan politik Kayana, ngebahas tentang lingkungan. Selanjutnya itu main games nggak sih, Ge? Disordered. Kita main Disordered, oke Kak? Oke. Kita akan main Disordered bersama Kak Yana. Oke. Lanjut, pemirsa tolong. Gimana itu pertanyaannya? Pertanyaannya. Oke. Yang pertama, Jakarta atau Riau, Kak? Sekarang tinggal di Jakarta, tapi tentunya mau dari Riau dong. Berarti lebih pilih Riau atau Jakarta? Riau. Oke. Tujuan utamanya nih. Betul. Berarti untuk Riau, pilih Jakarta ke Riau. Yang kedua, terjun politik atau fokus dengan sumber daya alam? Terjun politik untuk memperjuangkan sumber daya alam. Jawabannya. Justru ini tuh yang orang suka bilang nih, kayak kesannya tuh lingkungan tuh pilihan yang nggak bisa disatuin sama yang lain gitu. Itu konsep yang salah, karena kan kayak cuan atau lingkungan, bisnis atau lingkungan, politik atau lingkungan. Lah, itu tools untuk membuat lingkungannya lebih baik dan terjaga gitu. Jadi karena semakin lingkungannya tuh dibikin kayak sendiri, semakin nanti ngeliatnya kayak, ih lo aneh lo yang cuma suka lingkungan itu kan, lo ini kan gitu. Padahal kan sebenarnya kan kita semua itu punya tujuan yang sama, lingkungan tuh punya semua orang harus dijaga loh gitu. Jadi semakin kita membuat kayak ini atau lingkungan itu malah membuat jadi kayak seakan-akan lingkungan itu adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Padahal seperti yang kita tahu itu harus kayak integrasi dari semuanya. Oke. Harus nyambung sama kehidupan. Harus nyambung. Betul. Kalau nggak hablum minanas, gimana? Apa sih?
Ini yang terakhir, silakan di bagian Gigi aja lah. Jangan saya. Aku tadi pengen nanya yang kedua loh, Om sebenarnya. Sengaja. Oke, pertanyaan ketiga Kak. Apa tuh, Ge? Ini kalau kayaknya salah jawab, tadi loh. Aduh. Enggak. Masa ya itu yang silakan di kita Om doang sebenarnya. Silakan Ge, siapa Ge? Iya, jadi Kak, pertanyaan terakhir nih Kak. Iya. Erlangga Hartanto atau Prabowo Subianto Kak? Erlangga Hartarto. Tuh. Kita dari Partai Golkar tuh Pak Erlangga Tuh. Hartarto ya, bukan Hartanto. Tuh. Enggak, ini tadi yang bikin bukan. Jujur. Siapa ini? Maaf. Maaf. Saya Aduh, siapa nih? Aku lagi bikin. Maaf Pak, saya memang yang terlintas Pak Erlangga itu kan sangat terlintas. Enggak, berarti lu yang bikin apa sih? Siapa nih? Gua. Udah dia kita baca. Astagfirullahalazim. Oke, jadi saya akan maju di dapil. Bukan. Di dapil Jakbar ya. Siap itu nyanyiin. Siapa? Tahu lah. Ali Taher. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah. Nyanyi dong di balkon. Saya bukan penyanyi tuh. Ada penyanyi di sini. Farhan boleh nyanyi langsung. Oke, tapi ini jawaban-jawaban dari Kayana mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita harus highlight ya, Ge. Mulai dari tadi kita pembahasan tentang lingkungan, terus juga pembahasan tentang bagaimana masyarakat juga membantu para anggota-anggota wakil-wakil rakyat lah ya, berkolaborasi supaya mencapai satu tujuan apa yang diinginkan masyarakat bisa terrealisasikan oleh para wakil-wakil dari rakyat gitu. Terus yang terakhir adalah yang saya highlight banget, mau perusahaan apapun itu pasti akan berdampak dengan lingkungan. Iya loh. Akan selalu dengan lingkungan ya kayak nggak mungkin mau perusahaan media, perusahaan apapun itu pasti akan ke lingkungan juga ujung-ujungnya ya kayak gitu. Jadi buat para netizen ya, buat para koncokilat, ada pesan-pesan dari Gigi yang mungkin ini bagus banget untuk kalian dengar gitu. Silakan Ge. Gue? Silakan. Nggak ada briefing langsung aja. Oke. Apa Ge? Tentang lingkungan, tentang masyarakat, tentang politikus. Apa Ge quotes-nya Ge? Jadi intinya gini. Susah deh kayaknya. Om pinter banget nih. Harus ngasih kesini ya. Tapi intinya gini. Kita kan sebagai manusia, kita udah kenal dari awal pas kita lahir kan tentang lingkungan juga. Betul. Kita udah tahu. Kita hari-hari kita aja ditanam di tanah. Betul. Dan juga kita hidup butuh oksigen. Yes. Terus sekarang masalah kita banyak banget polusi. Banyak juga kayak masalah-masalah bencana alam yang lainnya lah kayak kebakaran hutan, banjir, semuanya dan juga kayak pergerakan angin. Sampah juga termasuk jadi concern utama nih saat ini. Ya kan? Dan juga plastik juga nggak bisa diinin kan? Apa nggak bisa diurai secara singkat gitu kan waktunya kan? Iya. Tuh. Jadi kita mungkin harus benar-benar adaptasi lagi baru. Kemudian kita juga harus bisa memodifikasi lifestyle kita sih. Dalam artian hidup kita tuh nggak cuma buat kita doang di generasi kita, tapi next generasi kita sampai seluruhnya tuh harus ada. Makanya ada program SDGs 2030. Jangan lupa pilih Gigi nomor 2. Oh, serius? Karena itu kan serangkaian program yang ngomongin mitigasi yang akan terjadi masa depan. Kayak gitu. Dan konsepnya SDG itu 17 goal. Awalnya gara-gara dulu ada MDG namanya, Millennium Development Goals. Itu tuh dulu dikasih tugasnya kayak, udah negara ya pikirin nih fungsinya pemerintah, dia mikirin ini. Tiba-tiba kayak, ternyata nggak bisa ya, cuma pemerintah doang, maaf. Harus ada perusahaan, harus ada masyarakat. Akhirnya berdirilah SDG itu. Ada 17 goal nih, apa aja, nggak cuma lingkungan, ada poverty, ada kesetaraan gender, ada lain-lain. Intinya 2030 apa yang mau kita capai, dan yang paling penting tagline-nya itu no one left behind. Ini aku suka banget. Artinya yang adalah apa? No one left behind. Iya, tidak ada satupun yang tertinggal di belakang. TOEFL saya 600 nilainya, makanya tidak tahu. Jadi karena tidak ada yang tertinggal itu untuk bilang justru yuk semua punya peranan. Dari yang individu, dari yang perusahaan, dari yang pemerintah, dari lembaga-lembaga lainnya, itu semua punya peran untuk memajukan, punya goal nih, kita semua punya goal 2030 guys. Itu kayak sebentar lagi gitu. Pratama Arhan tuh. Apa tuh? Goal. Bukan gol yang itu. Oke, aku mau mengucapkan terima kasih Kayana sudah hadir di podcast Kilat Media Political Thoughts. Semoga apa yang undang hari ini. Semoga bermanfaat ya ngobrol-ngobrolnya. Kita yang terima kasih. Ini adalah suatu pembelajaran baru buat konco kilat juga karena kita nggak pernah membahas seputar lingkungan dan juga yang relatable dengan politik. Yes. Kita selalu bahas politik dengan kalau nggak uang, dengan janji-janji masyarakat, terus intinya bidang-bidang ekonomi dan juga mencapai kesejahteraan hidup lah. Moga-moga semakin banyak ya nanti yang diundang untuk ngomongin lingkungan. Wih,
Abis ini terus. Enggak dong. Abis ini kita akan collab dengan Greenpeace. Wes. Amin. Kalau nggak Green Day. Oke, Ben. Oke dong. Oke deh, thank you banget Kak Yana udah hadir. Semoga apa yang tadi kita sudah bicarakan, semoga Kak Yana bisa merealisasikan apa yang Kak Yana inginkan di tahun ini, di tahun depan. Semoga daerah pemilihannya sukses, terpilih dan bisa mewakilkan isu-isu lingkungan, bukan di Riau doang, tapi di Jakarta, Bandung, di Indonesia lah. Ya. Gitu, pokoknya saya Riza Rasyad, saya Gigi Damasena Saputra, dan Kak Yana pamit undur diri. Thank you. Sampai jumpa. Bye. Dan see you in the next episode. Bye. Bye.